Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man amila bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman kelas 6 sekalian, semoga Allah berikan kita selalu kesehatan, perlindungan dan juga eh, diberikan semangat dan kesabaran dalam menuntut ilmu, ya. Masih melanjutkan tentang surat Al-Qadar. Pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam makna-makna yang ada di dalam makna Lailatul Qadar itu sendiri, ya. Kita akan memperdalam eh, ciri-ciri Lailatul Qadar itu, lalu apa saja sih amalan yang harus kita lakukan pada Lailatul Qadar atau pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, di antara tanda-tandanya ini di beberapa riwayat disebutkan yang pertama, ya, hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, di antara tanda dari Lailatul Qadar, tanda yang pernah Rasulullah kabarkan kepada kami katanya, yaitu adalah matahari terbit pada pagi harinya tanpa sinar yang terik, ya. Jadi terbitnya matahari di pagi harinya, misalnya malam itu terjadi Lailatul Qadar, ya, malam kemudian turun. Nah, pagi harinya itu matahari tidak terlalu terik, ya, sinarnya tidak terlalu terik. Jadi apa namanya, sinarnya tidak panas banget gitu, ya. Itu diantara tandanya. Berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, eh, malamnya mudah, ya, malam yang mudah, indah, tidak berudara panas ataupun dingin, ya, udaranya sejuk, ya, tidak panas dan tidak dingin. Matahari terbit di pagi harinya dengan cahaya kemerah-merahan, ya, tidak terlalu terik. Ya, kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku pernah diperlihatkan bermimpi Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat lupa. Dan malam itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam itu adalah malam yang mudah, indah, tidak berudara panas ataupun dingin. Ya, kemudian dalam sebuah hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu karena mengharap keutamaannya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan malam itu datang pada malam ganjil, ya. Ke 29, 27, 25, 23 atau malam terakhir bulan Ramadan, ya. 21, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar itu adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malamnya tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak panas. Pada malam itu dihalalkan dilemparnya bintang, itu pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang sampai pagi harinya, artinya langitnya sunyi gitu. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terlihat lebih indah, tidak bersinar kuat, ya, seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pada hari itu. Nah, kemudian itu diantara tanda-tandanya. Lalu apa saja sih apa keutamaan ataupun amalan-amalan yang kita lakukan pada malam-malam tersebut, ya. Di antara keutamaannya disebutkan dalam surat Al-Qadar, lebih baik dari 1000 bulan dan pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril, ya. Kemudian apa saja sih amalan yang kita lakukan? Pertama adalah melakukan i'tikaf, ya. I'tikaf dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya Nabi melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Eh, itu diantara hadisnya, ya, melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah-ibadah. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir yang kesungguhannya tidak seperti pada waktu-waktu lainnya, ya.
Kemudian ada juga dalam sebuah hadis Nabi SAW apabila masuk 10 hari terakhir, beliau mengikat sarungnya, menghidupkan malamnya, ya, dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Ya, Ibnu Katsir mengatakan maka bahwa di malam terakhir ini, ya 10 malam terakhir ini Rasulullah meningkatkan semangat beribadahnya. Yang berikutnya adalah yang tadi pertama itikaf, yang kedua adalah memperbanyak doa. Dianjurkan memperbanyak doa pada setiap waktu, apalagi bulan Ramadan, ya, dan terutama pada 10 malam terakhir. Dan Rasulullah menganjurkan kita doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dianjurkan dibaca untuk khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Dan sebuah hadis disebutkan Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku katakan? Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini bisa kita hafal ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya adalah ya Allah, engkau maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Itu. Ini doa ini kita hafalkan nanti bersama, ya, distorkan. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat atau ibadah lainnya. Ya, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh pengharapan dari Allah, niscaya Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Ya, itu diantara keutamaan-keutamaan dan juga ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan. Ya, jadi kita hafalkan ya nanti doanya. Nanti Ustadz kirimkan teksnya dan terjemahannya untuk kita hafalkan bersama. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.